Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang menonton video ini? Nama saya Maisanur Agung dengan NIM 20001114. Nah, di sini saya dari prodi atau jurusan kewirausahaan di Universitas Mahakarya Asia. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu berkaitan dengan my own business, yaitu bisa disebut dengan bisnis yang akan saya hadapi atau saya tekuni di masa mendatang. Baik, sebelum saya melanjutkan tentang bercerita untuk kegiatan atau bisnis yang akan saya hadapi atau saya tekuni di masa mendatang, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ita Oktarita, yang mana di kesempatan ini saya berimajinasi untuk bisa menciptakan peluang bisnis di masa yang akan mendatang. Nah, berkaitan dengan hal itu, di sini saya berpikir atau kepikiran yang akan saya jalani di bisnis mendatang itu berkaitan dengan logo ini nih. Pasti teman-teman semua udah mengetahui logo dengan komposisi 3 warna ini. Ada warna merah, hijau, dan biru. Nah, logo ini yaitu logo Pertamina. Nah, kenapa saya mengambil logo Pertamina? Bahwasanya kita perlu melihat secara luas, dimana pada zaman sekarang ini kondisi dari kendaraan sangat banyak itu. Terlebih di Indonesia, setiap orang bahkan setiap rumah bisa melebihi mobil atau kendaraan bermotornya lebih dari satu gitu kan. Nah, jadi dilatar belakangi oleh itu semua, makanya saya berkeinginan untuk bisa membangun bisnis sebuah SPBU gitu kan. Nah, Pertamina ini yaitu sebuah perusahaan dibawahi oleh BUMN. Nah, dari Pertamina ini banyak sekali cabangnya. Ada yang bergerak di bidang gas, kemudian geothermal, kemudian salah satunya ini SPBU yang berkaitan dengan bahan bakar. Tapi sebelum itu semua itu, teman-teman sudah mengetahui belum apa itu dari kepanjangan dari SPBU ini? Nah, kepanjangan dari SPBU ini yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Nah, berkaitan dengan untuk pembangunan atau memulai usaha di bidang SPBU ini, tentunya kita harus mempunyai atau mengetahui syarat-syarat yang diajukan oleh SPBU tersendiri atau dari Pertaminanya. Yang pertama yaitu ada berkaitan dengan perizinan. Nah, perizinan ini contohnya ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, kemudian ada izin mendirikan bangunan, surat izin tempat usaha, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada berkaitan dengan administrasi, yaitu berkaitan dengan KTP, kepemilikan lahan, akta jual beli, akta pendirian perseroan, dan yang lainnya. Yang ketiga ada kriteria kemitraan, di mana kita diharuskan untuk bekerja sama dengan Pertamina, karena telah disebutkan juga bahwasanya SPBU ini berada di bawah perusahaan Pertamina. Nah, kemudian untuk yang keempat yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana, yaitu di sini berkaitannya dengan keamanan gitu, keamanan yang ada di lokasi kejadian nantinya gitu. Misalkan di SPBU, berarti untuk menghindari kebakaran berarti harus ada sarana pemadam kebakaran, kemudian ada perlindungan lingkungan, kemudian ada sistem keamanan yaitu satpam dan segala macamnya. Nah, kemudian juga yang terakhir itu dari syarat pendirian SPBU ini yaitu yang kelima berkaitan dengan standar lokasi. Nah, standar lokasi ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada tipe A. Tipe A ini memiliki luas minimum 1.800 meter atau bisa disebut juga sebagai tipe yang memiliki lahan paling luas gitu di antara tipe-tipe lainnya. Kemudian ada yang kedua tipe B, yaitu luas minimumnya 1.500 meter persegi. Nah, untuk yang ketiga ada luas minimum 1.500 meter persegi juga. Tetapi dari yang ketiga ini, dari 3 tipe ini, yang membedakannya adalah hasil penjualannya harus melebihi, kalau di tipe A harus melebihi dari 35.000 liter.
Nah, kemudian untuk yang tipe B yaitu di bawah dari 35 liter tersebut. Kemudian untuk tipe C yaitu lebih sedikit lagi, sekitaran 25.000 ke bawah. Nah, untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan target market. Nah, target market ini sebenarnya harus ke siapa sih? Nah, jika kita melihat di kehidupan sekarang gitu, bahwasanya untuk penjualan bahan bakar ini cukup cukup terbilang gampang gitu. Karena semua orang memiliki kendaraan, semua orang membutuhkan bahan bakar untuk bisa menjalankan kendaraannya. Nah, jadi diambil dari kesimpulan tersebut bahwasanya target market yang kita tuju yaitu seluruh warga masyarakat Indonesia, baik dari SMP lah, sekitar SMP yang udah bisa berkendara, walaupun secara administrasi kepolisian itu belum diizinkan itu untuk bisa berkendara secara leluasa itu karena belum mempunyai SIM. Nah, jadi itu berkaitan dengan target market. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan struktur organisasi yang akan saya bangun gitu di bisnis saya nantinya. Nah, kurang lebih ya tidak jauh beda gitu dengan perusahaan-perusahaan lainnya atau bisnis-bisnis lainnya. Yang pertama yaitu ada direksi, kemudian ada direktur utamanya, kemudian ada direktur keuangan yang mengurus bagian khusus bagian keuangan, kemudian ada direktur personalia, kemudian diturunkan lagi ada manajer personal, manajer pemasaran, manajer pabrik, manajer, dan diturunkan lagi ke bawahnya ke divisi-divisinya gitu. Nah, itu berkaitan dengan struktur organisasi di sebuah perusahaan gitu, termasuk di perusahaan yang akan saya bangun. Kurang lebihnya seperti ini. Berkaitan dengan visi misi, sebenarnya untuk SPBU sendiri karena berada di bawah naungan Pertamina, jadi secara tidak langsung visi misi yang akan diambil tidak jauh dari visi misi yang ada di Pertamina tentunya. Nah, yang pertama visinya ya berkaitan dengan visinya yaitu menjadikan perusahaan energi nasional kelas dunia. Kenapa kelas dunia? Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya bahan bakar ini dibutuhkan oleh seluruh warga dunia gitu kan. Nah, kemudian untuk menjalankan visi tersebut maka ditunjang dengan sebuah misi gitu. Nah, misinya ini menjalankan usaha minyak, gas, serta energi terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas berkaitan dengan analisa SWOT. Analisa SWOT tentunya teman-teman udah tahu kan berkaitan dengan ini. Apa itu S-nya, apa itu SW-nya, kemudian O dan T. Nah, sebenarnya untuk analisa SWOT ini terbagi menjadi dua secara umum itu. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk S dan W itu yaitu strength dan weakness itu berkaitan dengan faktor internal. Kemudian untuk O dan T-nya yaitu itu berkaitan dengan faktor eksternal, di mana O ini opportunity atau peluang dan untuk T-nya itu threat atau ancaman. Berdasarkan yang saya cari di Google gitu kan, bahwasanya yang dimiliki analisa SWOT yang dimiliki oleh Pertamina ini adalah pertama yaitu berkaitan dengan kekuatan. Nah, berkaitan dengan kekuatan ini ada 5 poin. Yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, kemudian memiliki pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal, pengalaman di bidang migas, kemudian penggunaan teknologi informasi dan terintegrasi. Nah, kemudian untuk kelemahannya atau weakness yaitu ini untuk berkaitan dengan pembangunan gitu atau untuk membangun usaha bisnis ini. Untuk kelemahannya itu harus modalnya sangat besar. Kemudian yang kedua, masalah birokrasi yang menjadi penghambat. Kemudian yang ketiga adalah jumlah armada yang kurang. Keempat, penempatan karyawan yang tidak sesuai kemampuan. Kelima, yaitu tergantung pasokan pada satu pemasok. Jadi kalau dalam segi bisnis atau usaha sebenarnya pemasokan bahan atau produksi gitu. Jadi harus tidak mengandalkan pada satu supplier gitu.
Makanya untuk seorang pembisnis harus memiliki banyak relasi gitu kan. Nah, untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan O atau opportunity atau peluang. Nah, peluang dari bisnis ini yang pertama, pasar bisnis masih tinggi. Harga jual masih murah, artinya tidak ada persaingan bisnis gitu kan. Walaupun dalam sekarang gitu ada beberapa SPBU dengan perusahaan lain. Contohnya ada SPBU dari Shell, SPBU dari Total, kemudian ada SPBU dari Petronas. Tapi skala, jika dilihat dari skalanya, bahwasanya untuk SPBU Pertamina ini masih memiliki kuasa yang paling besar gitu kan. Karena untuk SPBU Total dan lain-lain itu masih terbilang masih baru gitu kan di Indonesia ini. Nah, untuk selanjutnya ada poin ketiga berkaitan dengan sumber daya migas yang masih cukup tinggi. Kemudian produk atau dengan nilai oktan tinggi yang menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dan non subsidi yang bisa jadi menggantikan dominasi penjualan premium. Kemudian berkaitan dengan ancaman atau threat, yaitu pertama masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non BBM. Kemudian ada makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu pengaruh intervensi. Yang keempat ada pasar bebas, dan yang kelima adalah image bahwa produk yang ditawarkan kompetitor seperti Shell atau Petronas itu memiliki tingkat kualitas yang lebih tinggi. Nah, itu semua berkaitan dengan analisis SWOT gitu kan. Mungkin teman-teman juga bisa melihatnya lebih jauh berkaitan dengan analisis SWOT ini. SPBU ini memiliki nilai jual gitu atau nilai-nilai yang dipegang sama perusahaan ini, yaitu bisa disingkat dengan akhlak gitu kan. Dengan akhlak, yang pertama amanah, yang kedua kompeten, yang ketiga ada harmonis, yang ketiga ada loyal, 5 ada adaptif, yang keenam ada kolaboratif. Nah, untuk amanah ini yaitu berkaitan dengan kepercayaan yang kita diberikan. Makanya jika seseorang ketika udah diberi amanah, maka harus dengan besar hati gitu kan menerima amanah tersebut, harus bertanggung jawab dengan amanah tersebut gitu kan. Nah, kemudian berkaitan dengan kompeten, maka kompeten ini berkaitan dengan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas baik dari SDM-nya maupun dari segi strateginya. Kemudian berkaitan yang ketiga yaitu harmonis. Harmonis ini saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Karena sejatinya dari setiap perusahaan yang melibatkan banyak orang, tentunya akan terjadi perdebatan-perdebatan. Tetapi itu semua adalah hal wajar. Karena dengan itu semua makanya perkembangan atau kemajuan dari sebuah perusahaan dapat dicapai. Nah, kemudian berkaitan yang keempat yaitu adanya loyal, yaitu berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sudah pasti ya, itu dengan SPBU yang memiliki dedikasi utamanya untuk negara, itu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu ada adaptif, berkaitan dengan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Yang terakhir yaitu ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan 5 kekuatan yang dikembangkan oleh Fortress. 5 kekuatan ini apa aja sih? Yang pertama yaitu adanya ancaman masuk pesaing baru. Yang kedua daya tawar pemasok. Yang ketiga ada daya tawar pembeli. Kemudian yang keempat ada hambatan bagi produk pengganti, dan yang kelima ada ancaman dari perusahaan yang latar belakangnya sama gitu, atau seindustri. Untuk ancaman masuk sendiri gitu bisa berkaitan dengan modal yang besar gitu, karena untuk pembangunan SPBU ini kita tahu pasti lebih dari 1M kan, lebih dari 1 miliar kan. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar berjiwa bisnis, berjiwa pengusaha, tentunya akan menjadi sebuah tantangan gitu. Karena melihat dari segi komisi setelah kita bisa membangun SPBU tersebut. Untuk daya tawar pemasok, karena dari pemasok ini dikhususkan dari SPBU gitu kan, tidak ada supplier lain. Jadi untuk kestabilan harga itu pasti terjamin.
Kemudian juga bahwasannya di tahun 2012 silam Pertamina mendapatkan penghargaan sebagai Asia Pacific Supplier of the Year, yaitu sebagai pemasok terbaik di Indonesia gitu kan, di Asia Pasifik maksud. Untuk yang ketiga ada daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli ini berkaitan dengan BBM, adalah produk yang sensitif dengan harga gitu kan, jika dibandingkan dengan yang tadi saya telah sebutkan, ada SPBU Total dan lainnya, bahwasanya mereka menjual bahan bakarnya lebih mahal dari SPBU Pertamina gitu kan. Tapi itu semua disesuaikan dengan kualitasnya gitu kan. Nah, kemudian hambatan bagi produk pengganti gitu kan, bahwasanya kita telah mendengar mungkin ya ada energi-energi terbarukan, ataupun dari sekarang ini ada kendaraan-kendaraan yang mulai hybrid ataupun benar-benar full elektrik gitu kan. Jadi kemungkinan hambatan penggantinya di sana. Tapi kalau saya melihat gitu kan, secara 50 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan itu penggunaan bahan bakar ini gitu kan masih cocok lah untuk kita gunakan atau menjadi peluang bisnis yang kita ambil gitu kan di masa mendatang gitu kan. Nah, untuk yang terakhir ada ancaman pesaing seindustri, di mana telah saya sebutkan tadi ada SPBU Shell, SPBU Total, dan Petronas. Nah, untuk yang terakhir yaitu berkaitan dengan strategi yang akan kita laksanakan atau kita jalankan di perusahaan SPBU nantinya. Nah, yang pertama ada digitalisasi SPBU. Kemudian dari segi pelayanan harus kita memberikan yang terbaik. Walaupun secara kenyataannya gitu kan, secara kehidupan sehari-hari yang kita lihat, hanya beberapa perusahaan SPBU yang memiliki pelayanan yang baik. Ada yang biasanya dimulai dengan dari nol. Nah, tapi kebanyakan sekarang para pegawainya mengurangi sikap-sikap seperti itu. Kemudian yang keempat ada fasilitas yang lengkap. Nah, di sini berkaitan dengan fasilitas yang saya inginkan untuk perusahaan saya nantinya gitu kan. Saya ingin memberikan lahan yang sangat luas. Kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap berkaitan dengan jajanan mungkin, kemudian berkaitan dengan tempat ibadah, kemudian berkaitan dengan toilet, terutama toilet nih yang sering disinggung, karena toilet di Indonesia tuh kebanyakan pada kotor-kotor kan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan toilet ini, saya mengharapkannya atau yang akan saya kerjakan nantinya yaitu tidak ada pemungutan biaya infak seperti itu, karena menurut saya kurang efektif gitu kan. Kemudian yang kelima ada harus fokus dalam menjalani setiap usaha, itu harus fokus. Kemudian yang keenam yaitu integritas. Yang ketujuh ada visioner, harus memiliki pemikiran ke depan gitu kan. Harus memiliki naluri bahwasanya ke depan ini akan terjadi seperti apa. Kemudian yang kedelapan ada excellent. Kemudian ada mutual respect atau memiliki kebermanfaatan satu sama lain gitu kan. Nah, jika dilihat dari strategi bisnis ini, apakah termasuk ke dalam Blue Ocean atau ke dalam Red Ocean? Jika saya melihat atau memperkirakan bahwasanya strategi ini masih masuk ke dalam zona merah, di mana strategi ini hanya dikembangkan atau diterapkan dari strategi-strategi yang telah ada gitu. Hanya saja saya akan merubah dari setiap lininya gitu. Setiap lininya merubah sedikit-sedikit untuk menjadi perusahaan SPBU yang terbaik. Mungkin itu semua berkaitan dengan my own business, berkaitan dengan perusahaan atau bisnis yang akan saya hadapi atau saya miliki di masa mendatang. Mungkin cukup sekian pemaparan terkait my own business. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas tutur kata yang mungkin tidak begitu lancar ataupun tidak begitu pasif. Baik, mungkin itu saja pemaparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisnis.